Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa alihi abihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dapat bertemu pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, dunia ini cirinya al-makanul musibah. Dunia ini tempat musibah, tempat ujian. Sudah hampir 1,5 tahun kita sedang diuji dengan wabah, penyakit yang bahkan di beberapa negara sudah menjadi musuh yang sangat nyata. Di Indonesia sendiri, di waktu yang kita kini sudah menjadi peringatan dari pemerintah terkait dengan penyakit ini, dan memang dunia tempatnya. Haruskah kita takut? Enggak. Haruskah kita gelisah? Enggak. Haruskah kita panik? Biasa saja. Apa yang kita panikkan? Kematiankah? Bukankah setiap orang pasti akan mati? Bukankah setiap kita pasti akan menjemput yang namanya kematian? Orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Orang beriman tidak gelisah dengan mati. Justru orang beriman membuat persiapan-persiapan terbaik untuk menghadapi kematian. Maka mohonlah maaf lahir batin. Virus corona barangkali ini adalah cara Allah untuk mengingetin manusia bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya sabar menghadapinya. Bagaimana caranya sabar? Tentu ikhtiar. Kemenkes memberikan peringatan kepada kita, barangkali rajin cuci tangan di waktu yang sekarang dengan sabun. Yang sakit, yang batuk, yang pilek menggunakan masker. Kurangin bersentuhan dengan orang-orang yang sekiranya sedang punya penyakit. Itu kan ikhtiar dunia, tapi ikhtiar akhiratnya juga jangan lupa. Kembalikan semua kepada Allah. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya, dan obatnya yang paling mujarab, obat yang paling tangguh, obat yang paling hebat, obat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir pagi dan petang. Bahkan barangkali mungkin hadirin sudah tahu doa khusus yang Nabi ajarkan berangkat dari hadis Abu Daud ketika kita mendapatkan virus, penyakit yang berbahaya. Ya Rob, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit kusta. Dan kami pun berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit yang mematikan, menyakitkan, bahkan mengerikan. Serahkan semuanya sama Allah. Dunia ini memang tempat musibah. Dan jangan kaget, setelah virus ini pasti akan datang musibah yang selanjutnya. Kemarin di Lumajang terjadi erupsi Gunung Semeru. Sebelumnya ada lagi banjir. Memang tempatnya ujian, tempatnya musibah. Kalau kita hidup di dunia tidak mau dikasih musibah, jangan hidup di dunia. Memang itu cirinya. Maka lihat ciri yang keempat. Apa itu? Dunia ini al-makanul ibadah. Dunia ini tempatnya ibadah. Orang akan semakin kuat menghadapi setiap musibah jika baik ibadahnya. Semakin hebat ibadahnya, semakin kuat hati untuk menghadapi setiap ujian. Semakin baik ia mendekat kepada Allah, maka semakin dekat jawaban jalan keluar dari setiap persoalan yang datang dalam kehidupan. Maka lihat surat Al-Mulk ayat 2. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Bahasa lainnya, dialah Allah yang menguji kita dengan suatu yang mengerikan dan yang membahagiakan. Sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian. Kamu sekalian, apa yang Allah lihat? Mohon maaf, yang Allah lihat bukan ujiannya, tapi yang Allah lihat adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling hebat mencikapi setiap ujian itu? Kalau diantara kita di sini ada yang sedang ikutan tes seleksi, kemudian gak lolos, jangan salahkan soalnya.
Karena yang salah itu bukan soalnya, pasti yang salah adalah jawabannya. Kalau sekarang ada di antara kita dilanda musibah, ujian mungkin di keluarganya, mungkin di usahanya, mungkin di kerjaannya, mungkin di bisnisnya, jangan mengeluh, karena Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita kecuali sesuai kemampuan kita. Corona didatangkan ke kita bukan tanpa sebab, karena Allah paham kita bisa mengantisipasinya. Kita paham, bisa menghadapinya. Cuman, ayyukum ahsanu amala, siapa yang mampu menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dengan ujian yang datang. Kalau dengan virus corona ini tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, butuh virus macam apa lagi yang akan membuat kita termotivasi untuk semakin dekat kepada Allah? Kalau dengan banjir, dengan longsor, dengan tsunami tak membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka butuh cara apa lagi yang akan Allah berikan kepada kita agar kemudian kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang membuat kita semakin tenang, semakin yakin menjalani kehidupan. Dunia ini singkat, dunia ini permainan, dunia ini tempat musibah, dan dunia ini tempat ibadah.